Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Friska Kavita, NPM 1921020091, jurusan Hukum Tata Negara. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dasar hukum, rukun, dan syarat nikah. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian nikah merupakan janji hukum akad untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan yang diharamkan, menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar. Menurut Muhammad Abu Isroh, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita, serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka. Adapun dalam komplikasi hukum Islam, yaitu perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, akad yang sangat kuat atau mitsakan holizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya ibadah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu dasar hukum. Dasar hukum dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 49 yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu menanggung beban nikah, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaknya lah ia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu baginya menjadi pengekang syahwat. Hadis riwayat jamaah. Berikutnya yaitu rukun nikah. Pertama, mempelai laki-laki, kedua, mempelai perempuan, ketiga, wali, keempat, 2 orang saksi laki-laki, dan kelima, ijab dan qabul. Yang terakhir adapun syarat nikah. Syarat nikah mempelai laki-laki yang pertama, tidak ada hubungan mahram dari calon istri. Yang kedua, kemauan sendiri atau merdeka. Ketiga, jelas identitasnya. Keempat, tidak sedang menjalankan ihram. Lalu syarat mempelai perempuan yaitu 1. Tidak ada halangan syar'i. Kedua, tidak berstatus suami yang masih sah. 3. Tidak ada hubungan dengan mahram. Keempat, tidak dalam keadaan iddah. Kelima, kemauan sendiri atau merdeka. Yang keenam, jelas identitasnya. Ketujuh, tidak sedang menjalankan ihram. Syarat-syarat wali yang pertama, 1. Laki-laki, kedua baligh, ketiga sehat akal, keempat tidak dipaksa, kelima adil, keenam tidak sedang ibadah ihram. Dan syarat-syarat saksi yaitu yang pertama laki-laki, kedua baligh, ketiga sehat akalnya, keempat adil, kelima mendengar dan melihat, keenam tidak dipaksa, ketujuh tidak sedang ibadah ihram, kedelapan paham bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul. Syarat ijab dan qabul yaitu yang pertama, ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya. Atau syarat ketat, keduanya harus muwayyiz. Yang kedua, dilangsungkan dalam satu majelis. Kemudian antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul. Ketiga, keduanya tidak boleh kontradiksi. Keempat, ijab dan qabul dilakukan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai.
Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.